غلبهم لم تخلق ألف ومثال العبد في الدنيا في نسيانه نفسه مقصده مثال الحاج الذي يقف في منازل الطريق ولا يزال يعلف الناقة ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب ويحمل إليها أنواع الحشيش ويبرد لها الماء بالثلج حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائه في البادية فريسة للسباع وهو وناقته والحاج البصير لا يهمه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشي فيتعاده وقلبه إلى الكعبة والحج وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة فكذلك البصير في سفر الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن إلا بالضرورة كما لا يدخل بيت الماء إلا للضرورة ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة البدن ومن همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منه وأكثر ما شغل الناس عن الله هو البطن فإن القوت ضروري وأمر المسكن والبلبس أهون ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليها لم تستغرقهم أشغال الدنيا وإنما استغرقتهم رجالهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكنهم جهلوا وغفلوا وتتبعت أشغال الدنيا عليهم واتصل بعضها ببعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة فتاهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقصودها والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dunia diibaratkan seperti bayangan. Abdil. Ya, begitulah yang digambarkan oleh banyak orang-orang yang saleh. Ahlamu naumin au kadhillin zailin innal nabiba mithliha la yukhda'u. Ada menggambarkan seperti bayangan, ada menggambarkan seperti mimpi. Kenapa digambarkan seperti bayangan? Pertama, bayangan itu bergerak sebenarnya, tapi tidak terasa. Panjang, kemudian berkurang. Yang asalnya ada di barat, bayangan berubah ada di timur. Kalau sudah matahari sudah ke arah barat. Begitulah dunia ini bergerak sebenarnya. Ya, datang kepada kamu. Kemudian menghilang, pindah milik orang lain. Ya muda, kemudian menghilang, jadi tua renta. Tanpa terasa, gerakan dunia tadi itu adalah akan berubah. Seperti bayangan yang ada di timur berubah menjadi barat atau barat jadi ada di timur. Yang asalnya panjang menjadi pendek dan seterusnya. Itulah dunia. Nah, kapan kita main-main, sekarang kita punya cucu. Itulah dunia, tanpa terasa. Bisa digambarkan seperti bayangan, kenapa? Karena bayangan itu adalah mengikuti bendanya.
Sebenarnya begitu, tapi kalau bayangan itu ditaruh ada di muka, maka kamu tidak akan bisa menguasainya, tidak bisa menggapainya. Ini ada bayangan kamu, bisa kamu pegang kepalanya. Kamu kejar, semakin dia dari itu akan lari daripada kamu. Hah? Kamu nggak akan bisa mendahului bayangan kamu. Kalau bayangan itu ada di muka kamu. Begitulah dunia, kalau dunia itu kamu taruh di muka kamu, menjadi harapan kamu di hadapan kamu, maka kamu tidak akan bisa mengejarnya atau tidak bisa menguasainya. Gimana caranya? Supaya kita tidak menjadi yang demikian, menjadi orang yang dipersusah sama dunia, berbalik. Jadikan bayangan kamu di belakang kamu. Maka kemanapun kamu berlari, akan mengikuti kamu, enggak akan meninggalkan kamu. Begitulah dulu posisi dunia, jangan ditaruh di muka kamu. Hah? Taruh ada di belakang kamu. Maka kemanapun kamu berada, dunia akan selalu mengikuti kepada kamu. Gambaran yang kedua dunia yaitu seperti mimpi. Ya, seperti mimpi. Karena itu Nabi menyatakan ad-dunya hulmun. Dunia itu adalah ibarat mimpi. Wa ahluha, yang hidup di atas dunia, wa ahluha 'alaiha mujazun wa mu'agabun, akan dibalas kebaikannya atau disiksa karena kesalahannya, kekeliruannya. Orang yang mimpi dia tadi itu susah. Mimpi dia tadi itu payah. Bangun daripada mimpi, nggak ada apa itu semuanya. Susahnya, payahnya nggak ada. Mimpi dia dalam mimpinya kaya, banyak duit. Bangun dari mimpi nggak ada itu duitnya. Mimpi masuk istana, bangun dari mimpi nggak ada istananya. Begitulah juga orang yang hidup di atas dunia. Mungkin dia sakit, mungkin dia tadi itu fakir, mungkin dia bangun, dia kalau sudah mati nggak ada itu semuanya, nggak ada itu. Hah? Seperti orang bangun mimpi, ya Allah saya tadi dikejar-kejar sama macan, ya Allah saya tadi putus kaki tangan saya, seperti mimpi, nggak ada itu semuanya. Begitu juga orang yang punya harta, punya duit, punya itu, bangun dari kalau sudah mati, bangun, ya nggak punya apa-apa, fakir. Hah? Karena itu manusia hidup di atas dunia ini ibarat dalam mimpi. Yang jadi raja mimpiin deh. Nanti kalau sudah mati baru tahu, nggak ada ternyata kerajaan itu. Yang dia presiden mimpiin deh. Itu jenderal mimpi kamu itu semuanya. Kenapa? Nggak ada jenderal, nggak ada itu semuanya kalau sudah mati. Habis, selesai. Hah? Habis, selesai. Naam. Dunia juga diibaratkan seperti seorang perempuan yang tua, tapi bersolek, berpaes, yang cantik, tua tapi pakai bermacam-macam perhiasan untuk menggait orang yang tertarik sama dia. Tapi aneh, kalau sudah ada orang sudah cinta sama dia, dia sembelih, ia siksa. Begitulah dunia. Dunia, ketika sudah orang tertarik cinta sama dunia, dibuat payah sama dia. Dibuat payah, susah karena mencarinya, nggak ada waktu. Sakit-sakit berangkat saudara. Hujan deras, payungan. Kalau ke masjid enggak, kalau majlis salim udzur. Kemudian banyak musuh, bersaing satu dengan kanan kirinya.
Kemudian mungkin dia diancam sama maling, perampok, penipu setiap saatnya. Bingung terus. Kemudian mungkin karena fitnah dunia bergesekan dengan keluarga, bergesekan dengan orang-orang yang dekat. Bahkan bapak dengan anak kadang-kadang bergesekan. Susah hidupnya. Hah? Kenapa? Itu cinta sama dunia ibarat orang nikah sama perempuan yang tua itu tapi jahat, sadis, disembelih, dibuat payah. Lebih daripada itu akhiratnya akan berantakan, saudara. Dia dalam hisab, bahkan kalau sudah haram dia dalam azab. Itu Nabi Isa alaihissalam ketika dia perlihatkan dunia, dia melihat seorang perempuan yang jelek tapi dia berpaes, dandan. Nabi Isa tanya, "Kam tazawwajti?" Berapa kali kamu kawin? Qala la uhsihim. Ya enggak terhitung, banyak yang kawin dengan aku. Kemudian Nabi Isa tanya, "Mata anki au kulluhum talaqaki?" Mereka mati karena sebab kamu atau mereka mentalak kamu, hai dunia? Suami-suami kamu kok kawinnya berkali-kali? Bal kulluhum qataltu. Enggak, semua dari dia. Bukan mati wajar, bukan mati kemudian dia jadi janda, bukan. Semuanya aku bunuh, kata dia. Qala Isa alaihissalam, "Bu'san li azwajikil bagin. Kaifa la ya'tabirun azwajikil madin." Waduh. Celaka ya. Calon-calon suami kamu yang sekarang ini lagi antri. Kok tidak pernah berpikir daripada suami-suami kamu yang sudah kamu bunuh sebelumnya? Kok nggak mikir ya? Banyak yang celaka gara-gara dunia. Yang sebelumnya. Nah kok nggak mikir, kok banyak aja peminatnya ini. Kaifa tuhlikinnahum wahidan ba'da wahidin wa la yakunu minki ala hadar. Gimana mereka satu persatu berguguran korban daripada kamu, wahai dunia? Kemudian yang lainnya tidak pernah khawatir atas kejahatan kamu. Naam. Dunia juga diibaratkan seperti qantarah. Ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia itu adalah seperti jembatan. Jembatan yang akan menyampaikan dari sisi pantai ke sisi pantai yang lain. Tujuannya apa dibuatnya jembatan? Untuk kamu sampai kepada tujuan. Hanya sekedar jalan di situ. Begitulah dunia ini sebenarnya harus kamu jadikan untuk perjalanan kamu. Bukan tujuannya, saya tujuannya adalah untuk ke jembatan. Ada apa magrum ini? Sekarang dari Pasuruan berangkat ke misalnya Bangkalan, melewati jembatan Suramadu. Jembatan dibuat untuk apa? Menyampaikan kamu dari Surabaya ke Madura. Ini enggak, saya tidak tujuan ke Madura, saya tujuannya ada jembatan. Untuk apa? Enggak ada apa-apanya. Begitulah dunia ini jadikan jembatan untuk sampai kepada surga Allah, untuk sampai kepada ridha Allah. Lalui aja. Lalui aja, jangan kamu tadi itu akhirnya berdiri di jembatan, iya kecemplung nanti akhirnya. Nah, kalau sudah segitu enggak sampai kepada tujuan, begitulah manusia. Lupa hanya dia tadi itu berhenti di jembatan, jangan-jangan nanti akhirnya kejebur dari situ, enggak sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Atau dunia itu tempat transit, gubuk atau pohon. Tujuan ke musafir untuk supaya beristirahat sebentar, menghilangkan kepenatan, kelelahan, dia duduk di bawah pohon sebentar, cuma hanya beberapa menit, seperempat jam, setelah itu meneruskan perjalanan. Kira-kira butuh di situ kamar AC enggak kira-kira?
Enggak sebentar kok. Butuh disediakan spring bed? Enggak juga ada di situ. Ya kita duduk ada di situ ngambil kopi, kalau perlu kita istirahat sebentar, bentar lagi perjalanan masih jauh yang harus kita tempuh. Hah? Sederhana, tempat yang sederhana aja. Begitulah dunia jadikan tempat sederhana. Kenapa? Kita ini perjalanannya masih jauh, masih ke alam barzakh, masih ke alam hisab, ke yang lainnya dan macam sampai ke akhir, sampai ke surga nantinya. Masih jauh. Hah? Kalau bahasa sekarang itu rest area. Ya, ente mau kencing di situ monggo silakan. Mau sholat di situ monggo silakan. Mau misalnya kumur-kumur di situ silakan. Tapi bukan tujuan kemana? Tujuannya ke rest area. Bahlul. Ya, ada di situ disediakan rest area untuk kita hanya sekedar, oh iya, saya lagi mau buang hajat. Selesaikan hajat kamu, langsung berangkat. Biar cepat sampai tujuan. Begitulah juga di atas dunia ini. Karena itu Nabi SAW pernah tidur di atas pelepah kurma. Kulit beliau sangat halus. Bangun daripada tidur, merah ngecap itu semuanya di kulit Nabi. Lihat gitu, Sayyidina Umar enggak tega nangis. Ya Rasulullah, yang kafir-kafir, Persia, Rum, mereka tidur di tempat yang empuk. Anda Rasulullah kok tidur di atas pelepah kurma begini ya Rasulullah? Kenapa Umar? Iya, Anda seharusnya lebih layak tidur di tempat yang empuk ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Umar, mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin sara fi yawmin sa'ibin farufi'at lahu syajarah faqala tahta dhilliha sa'atan thumma raha wa tarakaha. Umar, apa? Aku ini di atas dunia seperti orang yang musafir. Kemudian butuh istirahat sebentar di bawah naungan satu pohon yang tinggi. Ya sebentar, setelah itu ditinggalkan itu pohon. Langsung kepada tujuan. Anda ini bukan di sini lama Umar, hanya sebentar. Bentar lagi aku tinggalkan ini dunia ke tujuanku yaitu ar-rafiqil a'la. Masya Allah. Hah? Dan itu hati-hati ya, hati-hati. Dunia itu juga diibaratkan seperti ular. Ular yang bagus warnanya, lucu begitu. Tapi yang dekat sama dia akan dibulat sama dia dan akan dia masukkan racun ke tubuhnya. Begitulah dunia. Menarik. Ular lucu ini ular. Tangannya ke situ tarik, dibulet inti. Enggak bisa berdaya kamu. Kamu akan bisa dijadikan ibarat ikan dalam jaring, enggak berdaya. Kalau sudah begitu, kamu akan dimasuki racun cinta dunia, hubbud dunia, racun ambisi, jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dunia juga diibaratkan seperti orang yang bergumul dalam dunia ini diibaratkan seperti orang yang berjalan di atas air. Berjalan di air, lecek gitu. Kira-kira ada enggak orang berjalan di atas air kakinya enggak basah? Enggak ada. Enggak ada. Kakinya enggak kotor. Di atas air yang kotor lagi. Enggak ada, pasti kotor. Begitulah dunia. Keliru. Anak ini hanya sekedar dunia ini bukan di hati anak. Tapi dia selalu bergumul di urusan dunia. Ente sama berjalan ada di peceren. Jangan berhayal kamu, kaki kamu enggak kena kotoran atau enggak ternodai, jangan berhayal. Justru kamu tadi itu begitu itu yang menjadikan kamu tadi itu semakin kotor nantinya. Ya seharusnya
meminimalkan untuk berjalan ada di situ supaya enggak kotor kaki tadi itu. Nah, kita enggak, malah kita seluruh pada di situ. Ya udah kotor seluruh badan kita semuanya. Hah? Karena itu keliru sekali. Kalau ada orang menilai bahwa dia tadi itu anak begini ini bukan karena apa, hati tetap tidak cinta sama dunia, kharat inti, ya. Karena itu zuhud daripada dunia itu adalah penyelamat kita daripada penyakit yang kronis, yaitu hubbud dunia. Masya Allah. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata begini, bihaqqin agulakum kama yandurul marid ila ta'am fala yaltaddu bih min syiddatil waja'. Kadzalik sahibud dunya la yataldadu bil ibadah wa la yajidu halawataha ma'a ma yajidu min hubbid dunya. Orang yang sakit, saudara, kena mah misalnya, akut lagi, kelihatan sate, dia enggak bisa makan, enggak tertarik untuk makan sate, enggak, bawa, jauhkan. Ini enak ini loh, enak, katanya orang, enak ini sate istimewa, mau muntah dia. Begitulah juga kalau sudah hati sakit karena cinta dunia, sahibud dunia, dia akan nak dengan ibadah. Dia tidak akan bisa menikmati ibadah, manisnya ibadah semenjak penyakit hubbud dunia ada dalam hatinya. Wa bihaqqin aqulakum inna dabbata idza lam turkab tumtahan tasa'abat wa taghayyar khuluquha kadzalikal qulub idza lam turakkak bi dzikril maut wa bi nasabil ibadah taksu wa taghlud. Aku katakan dengan benar, sesungguhnya kuda kalau tidak biasa dipakai dan tidak dipaksa untuk dijinakkan, dia akan sulit untuk kita naiki. Dan dia akan menjadi larat. Akan dia marah kalau kita naiki. Akhlaknya, huluknya, tidak, dia akan patuh. Begitulah juga hati kamu. Jika tidak kamu ingatkan dengan mati setiap saatnya, enggak kamu buat dia tadi itu ketakutan dengan ingat mati setiap saatnya, dan tidak kamu paksa badannya kamu, tidak kamu pakai badannya kamu untuk ibadah, maka akan sama dengan kuda liar nanti hati kamu, larat nantinya. Akan menjadi galbun gosi, hati yang kaku nantinya, dan akan menjadi keras hatinya kamu, tidak akan bisa dilunakkan walaupun dengan Al-Quran. Karena itu, jangan kamu ingat dunia, ingat mati, sehingga kamu zuhud daripada dunia. Jangan nanti kamu itu berangkat untuk cari dunia, giatnya setengah mati, tapi kalau ibadah malas, itulah yang membuat ghasawatul galab. Bihaqqin aqulakum inna zigga ma lam yatakharraq aw yaghal yushiku an yakuna awi'an li asal. Kadzalikal qulub ma lam yakhrigha syahawat aw yudannisha at-tama' aw yugassiha an-na'im fasawfa takuna awiyah lil hikmah. Ketahuilah bahwa kantong atau wadah semenjak tidak robek, semenjak tidak pecah, tidak retak, maka pantas untuk menjadi wadah daripada madu yang murni. Tapi kalau sudah bocor, retak, percuma. Madu itu akan keluar daripada itu wadah dan akan sia-sia nantinya. Begitulah hati kamu. Semenjak belum bocor, semenjak tidak bocor, maka apa bocornya? Sombong atau yang lainnya, maka akan pantas untuk diberi ilmu dan hikmah. Wadah kalau kotor tidak pantas untuk dinaungi madu yang murni. Hati yang kotor, yang penuh dengan kedengkian dan lainnya
juga tidak pantas untuk diberikan hikmah. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang pilihan, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah pilih. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira, dan sesungguhnya orang yang diberikan hikmah oleh Allah berarti telah diberikan hal yang sangat baik dari Allah, yang banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diibaratkan hati itu seperti wadah. Wadah. Kalau gambarnya sekarang botol. Botol. Botol ini saudara, idza taba a'lahu taba asfaluh. Wa idza khabutha a'lahu khabutha asfaluh. Bagian atasnya kotor, najis, diisi air. Jatuh ke bawah berarti apa airnya? Najis juga. Kenapa? Najis ada di ujungnya, kotor ada di ujungnya. Yang masuk juga kotor. Yang dalamnya juga kotor. Kalau bersih ada di ujungnya diisi air, bersih semuanya nantinya, bagus semuanya. Begitulah juga. Kalau sudah hatinya kotor, yang masuk kotor semuanya nanti. Inti belajar kotor nanti akhirnya. Ilmunya tidak akan menjadi ilmu manfaat. Kenapa? Hati kamu kotor. Pikiran kamu kotor. Niat kamu kotor. Begitulah hati manusia. Jangan sampai membawa hati yang tidak bagus. Majelis ini misalnya, kalau bawa hati yang bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Bubar dari majelis, insya Allah akan ada satu perubahan. Tapi kalau niatnya nggak bagus, hatinya nggak bagus, ya sama aja. Sama aja, sama dengan orang berobat tapi nggak sembuh-sembuh. Bukan salah obatnya, ya intinya nggak beres. Intinya nggak beres. Kenapa? Lawang berobat, obat diminum, tapi pantangan terus dilanggar. Obat emah, diminum obatnya, tapi minumnya kecut-kecut, rujak lagi. Ya sama aja, nggak ada hasil nantinya, sama dengan kita. Kita diterangkan begini, khalas, aku kurangi, aku harus bersikap lebih zuhud, berhati-hati dari dunia. Tapi kalau nggak berubah, ya sama aja. 1000 kali Nabi menerangkan nggak akan diterima. 1000 kali ayat Quran yang didengarkan nggak akan bisa merubah dia semuanya. Nas'alullah as-salamah insyaallah ya Rabb. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يسؤني من زماني ما أرى فيه من اختلاف الفشامة بين أهله، ما بين أهله. إليك يا رب أشكو كل حادثة قضت على كل ذي عاقل بتسفيه، ألا بتسفيه. يا حاملين كتاب الله أينكم من فهم ما قررت أحكامه فيه، أحكامه فيه.
هل ائتمرتم بأمر قد تضمنه هل انتهيتم بفعل عن مناهيه ألا مناهيه كم فيه من حكمة بانت شواهدها لصاحب الفهم بالتنبيه تغنيه بالتنبيه تغنيه مدى التعامي وسبل الحق واضحة وذو الفطانات بعض القال يكفيه القال يكفيه ما صدنا عن طريق الرشد غير هواه استحكمت في دعاوينا دواعيه ألا دواعيه الله أكبر جل الخطب وانطمست فينا من الحق والتقوى مبانيه ألا مبانيه يا للعلوم وللأعمال من زمن مقام فيه بحق الذكر قاريه ألا قاريه خطبا بنا حل قد أوهى قواعدنا قد أذهل القلب منه ما يعانيه ألا يعانيه وليس لي مشتكى فيما ألم سواه ربي الذي غامرت قلبي أياديه ألا ياديه وجه جدي رسول الله معتصم للعبد من كل ما قد كان يؤذيه قد كان يؤذيه
يا سيدي يا رسول الله أنت لنا نعم الملاذ لنا فيما نراجيه فيما نراجيه. اللهم صل أفضل صلاة عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا رزق الكل حلالا دائما وأخل يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابي فالصحابي الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول بالله العلي العظيم. رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الحبيب وأخواني من الأنبياء والمرسلين أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان الدين. من جل الله أحمد إيسا وأعظم الفقير المقدم من ساداتنا نبي عالمي محمد مولد الرحمن السقاف وسلم بكر السكران بن قد الملأ عبد الله الدس الأكبر وابني أبو بكر علي وإخوانه عمر محضر علوي عبد الرحمن أحمد بن علوي صمم فخر الجيوش أبو سالم وابن سالم ربنا شاب القد الجيلاني أبو الشيخ عبد المدين الغرابي عبد الرحمن محمد بن عائشة يوسف بن عبد الحسن أحمد حفظ حفظ شعب القد الأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطس الشيخ علي بن عبد الله بارز بن شباب الحداد علي بن حسن كافة الأولياء صلى يمكن حالات الرواح أولياء وصل البلدة ما صاب الحضر مقام الحفيد جعفر الشيخ السيد الولازقة وأسر وفرعيمة ومن حضر في هذا المجلس أشرف كرامة وشكر ذكرى وشرف قبل شكرا والدين وليكم ومواتنا ومواتكم ومواتكم المسلمين أن الله تغشر مغفرة وبركاتهم والصلاة من نورهم ومن علم من علم كرمة وعدك عليهم فضنا وإياكم من شر الدنيا ومن شر أهلها واجعل الدنيا وهو يري الدنيا كما أراها لعبر الصالحين واجعلها في أيدينا لا في قلوبنا يا رب العالمين ووجدنا فيها يرزقنا في الآخرة وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا حبه وحب أحبابه يا رب العالمين اجعلنا من متبع لهم ظاهرا وباطنا وأن الله يغفر الذنوب ويسر ويفرج الكروب ويسر القلوب ويذيك كل حاجة المطلوب بجل حبيب المحبوب يذيك كل من أسئلة مأمولة هدينا ولأولادنا اجعلنا وإياهم فقين هدي المهتدين غير الضالين ولا المضلين وعلى هدينا يكون صالحا من السلف والآباء ومن أوى الصالحون من أوى صاحب الوقت وإمام الزمن بمثل هذه الساعة والمناسبة وإنهم وقصدنا من طلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan, dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فرج على المسلمين.